Saya Salsa dari SMA N 68 Jakarta. Izin ya Kak, di sini aku pengen meliti wawancara Kakak tentang penelitian saya. Oke. Boleh ceritakan sedikit tentang Kakak, terus aktivitas yang sedang Kakak jalani akhir-akhir ini? Sebelumnya perkenalkan saya Fitri, saya Hmm. lulusan SMK. Hmm. Kegiatan saya di rumah ya berdagang, bantu nenek saat itu. Terus Kakak udah nikah atau belum? belum belum nikah. Belum nikah. Masih umur aku juga 28 tahun. Berarti Kakak belum kuliah atau gimana? Belum. Enggak sih, kan lulusan 2016 belum. Kerja aja. Oh, Mungkin kerja masih aja. mencari kerja aja. Lalu pertanyaan selanjutnya, ketika Kakak nih mendengar ungkapan banyak anak banyak rezeki, apa sih isi pikiran Kakak pertama kali ataupun mikir ini kok ungkapannya begini-begini ya buat Kakak aja gitu? Mungkin kalau pandangan orang zaman dulu ya, banyak anak banyak rezeki. Mungkin sekarang itu beda. Kata-kata banyak anak rezeki itu pandangan lama di masyarakat Indonesia, terutama dari budaya agraris. Membesarkan satu anak membutuhkan biaya besar, misalnya biaya pendidikan, kesehatan, dan gizi. Banyak rezeki dalam agama, rezeki tidak selalu berupa uang. Punya anak yang sehat, pintar, dan berbakti juga rezeki. Oke. Berarti menurut Kakak itu ada hubungannya dengan kayak zaman dulu kan mayoritas dia bertani sama berkebun ya. Iya. Berarti ada hubungannya dengan makna itu. Iya. Oke. Berarti untuk zaman sekarang tuh biaya pendidikan, terus kesehatan dan gaya hidup di Jakarta kan makin tinggi ya Iya. Kak. Terus menurut Kakak pribadi nih, arti rezeki dalam ungkapan itu tuh masih dikaitkan dengan kondisi ekonomi sekarang nggak? Masih. Masih, kenapa tuh? Karena tadi gimana? Tadi kan biaya pendidikan, terus kesehatan dan gaya hidup di Jakarta kan makin tinggi. Apalagi Gen Z sekarang yang sering FOMO-FOMO itu kan ada nih kondisi ekonomi yang dimana dia tuh berbeda dengan zaman yang dulu. Nah, arti rezeki dalam ungkapan itu tuh masih berkaitan dengan hal ini atau enggak? Masih sih, apalagi sekarang ekonomi itu makin lama makin naik ya. Serba ekonomi itu naik, apapun naik. Jadi kita tuh harus Apa tuh? mengelola gimana caranya kita Menurut Kakak aja, pengalaman Kakak sebagai apa ya yang sekarang bekerja, terus nanti kedepannya pasti kan Kakak bakalan punya kehidupan sendiri yang dimana kan pasti Kakak mempersiapkan hal itu gitu. ya. Memang harus persiapan sih, sebelumnya kita harus punya persiapan, karena di zaman sekarang itu kan ekonomi itu makin lama makin naik ya di Indonesia gitu. Menurut Kakak nih itu masih relevan atau enggak dalam diri Kakak sendiri? Ungkapan banyak anak banyak rezeki itu masih relevan atau enggak di diri Enggak sih. Kakak? Enggak. Iya, enggak sih, karena itu kan kata zaman dulu ya, kalau sekarang kayaknya beda gitu sih. Nah, kalau Kakak bilang gak relevan nih, tantangan apa yang paling berat untuk Kakak di zaman sekarang? Pekerjaan sih. Kerjaan. Iya, susah banget dari kerjaan itu. Berarti pekerjaan untuk saat ini tuh susah untuk dicari dan diakses atau gimana? Susah untuk dicari karena kan banyak apa ya, posisi yang ingin diinginkan, sebenarnya kayak memandang fisiknya, umur, kadang terutama juga umur kan, pekerjaan sekarang tuh yang dilihat itu aja sih. Ini agak sedikit di luar itu ya Kak, sebentar.
Apakah arti rezeki yang menurut kakak sekarang nih bergeser dari sekedar dari uang nih kak ke kualitas hidup ataupun kesehatan secara fisik dan mental? Rezeki ya. Ya, mungkin sebagian orang kan berpikir rezeki itu nggak setiap kali dibilang uang. Maksudnya kayak rezeki sehat, Sehat, iya. terus rezeki masih bisa berhubungan baik dengan keluarga, saudara dan Iya, benar. lain-lain. Berarti Rezeki itu bukan soal uang aja sih, diberi sehat, terus masih bisa kumpul keluarga juga, itu juga rezeki sih. berarti rezeki itu bukan dari aspek uang aja menurut kakak. Iya, rezeki itu. Pertanyaan selanjutnya, selain faktor uang nih kak, apakah menurut kakak tingkat pendidikan yang lebih tinggi ataupun kemudahan Gen Z dalam mengakses informasi itu mengubah cara mereka memandang ungkapan banyak anak banyak rezeki itu? Mungkin ada sebagian orang ya yang mengungkapkan banyak anak banyak rezeki, tapi kan kita di zaman Gen Z ini kan apa-apa ya serba uang gitu kan, butuh uang, apalagi kalau banyak anak kan, apa tuh pendidikan apalagi sekarang makin lama makin naik, sembako semua sekolah pun juga kayak gitu kan. Itu aja sih. Berarti mereka tuh memikirkan dari segala aspek untuk Iya. anak mereka. Kan itu semua sih. Baik, pertanyaan selanjutnya, kalau kakak lagi kumpul dalam keluarga nih, terus ngobrol sama orang tua kakak atau kakek nenek kakak, nah di saat itu mungkin dari mereka tuh ada beberapa perbedaan mencolok gak dari cara pandang mereka sama cara pandang kakak sendiri tentang sebuah kehadiran anak gitu. Perilakunya gitu. Jadi kayak semisal kakak lagi ngobrol keluarga, terus tiba-tiba kayak adalah nyeletuk kayak nanti kakak nikah atau gimana punya anak bla bla bla, terus kayak cara pandang mereka sama cara pandang kakak kan mungkin ada perbedaan. Nah itu gimana kayak cara pandang kakak tuh mengenai kehadiran sosok anak tuh gimana? Mungkin kalau sekarang ditanya kapan nikah gitu kan, kalau sekarang kan kapan nikah, kalau bilang oh jangan lama-lama nikah gini-gini gitu kan, ya kan nggak mudah itu juga kan. Kita harus mempersiapkan dulu gitu. Kalau zaman dulu kan pikirannya nikah gitu kan, kalau kita kan kayak nanti dulu dah gitu kan, nanti dulu aja sabar gitu. Kalau rezeki nikah kan udah ada yang atur gitu, mungkin kayak gitu sih. Berarti kakak sedikit-sedikit untuk kayak mempersiapkan hal itu, kayak nggak terlalu mengandalkan cowok juga. Jadi kakak juga harus melakukan kayak bekerja sendiri, berpenghasilan sendiri atau gimana? Oh gitu. Oke. Mungkin dari beberapa orang di sekitar kakak kan ngasih nasihat nih untuk masa depan kakak, terus kayak kakak berpikir kayak wah nggak bisa nih, pemikirannya berbeda gitu. Mungkin ada gak pengalaman kayak gitu? Kayak gimana tuh? Kayak semisal saya sama orang tua saya tuh berpikirnya tuh beda banget, jadi kayak apa ya, dulu tuh bunda begini gitu, terus kayak aku bilang aku nggak bisa kayak gitu, itu ntar dulu nanti gitu. Iya beda. Nanti aku punya jalan sendiri gini gitu. Mungkin di saat itu kakak punya pemikiran yang kayak gimana? Ada perdebatan sedikit ya antara orang tua sama anak ya, kadang kita beda selisih aja dalam berbicara sama orang tua ya. Kita mengerti dia juga harus mengerti kita gitu. Jadi dia maunya kayak gini, cuma kita kan beda gitu, maunya orang tua kan selalunya kan beda-beda gitu. Itu aja. Mungkin kakak ada pengalaman gak di lingkungan sekitar kakak nih, misal dalam keluarga atau tetangga ataupun lingkup pertemanan, yang mempengaruhi cara pandang kakak tuh
mengenai makna ungkapan banyak anak banyak rezeki itu sendiri, ataupun kayak makna sebuah pernikahan gitu. Kalau pandangan itu sih pernah ya banyak sih ngomong berbicara banyak anak rezeki, banyak anak banyak rezeki itu sih. Cuman ya udah, mungkin itu kata-kata zaman dulu, daripada sekarang tuh beda banget sih sebenarnya. Berarti dari lingkup pertemanan kakak ada gak kayak perbincangan tentang permasalahan suatu pernikahan ataupun anak gitu kayak? Ada lah pasti. Lagi pernikahan ya, pernikahan kadang kita kan berbicara sama temen gitu kan, masalah Iya. pernikahan. Kita mau gini nih kayak gini, cuman kan beda-beda ya pendapat teman sama kita tuh. Teman maunya kayak gini, mau nikahnya di sini. Kita beda. Kadang-kadang sesuai sama rezekinya aja yang dikasih gitu. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Nah, aku kan juga ngangkat isu tentang child free ya di zaman sekarang Benar. gitu. Karena banyak banget Gen Z sekarang tuh yang mulai berpikir kayak gitu. Yang dimana juga pas aku ngeliat data secara keseluruhan tingkat kelahiran tuh mulai menurun Iya, gitu benar. kan. Nah, terus kayak menurut pandangan kakak nih sebagai Gen Z sendiri gitu, apakah fenomena ini muncul karena Gen Z itu takut miskin ataupun dibilang egois kadang ya, dibilang egois, atau justru karena mereka terlalu memikirkan tanggung jawab ke depannya untuk suatu tanggung jawab besar gitu, sebagai apalagi sebagai orang tua, apalagi nanti juga mereka sebagai kalau yang cewek sebagai istri gitu, yang dimana kan mereka juga harus memikirkan suami dan anak gitu. Iya benar. Child free kan sekarang banyak ya. Nggak mau kadang gitu, nggak mau pusing, nggak mau ngurus anak, pusing ya kan. Kan emang banyak sih kayak gitu. Cuman sebagian orang kayak masuk apa nih ya, mau gimana, masa kita mau sampai kayak gini terus ya kan. Kayak gitu. Pendapat orang juga beda-beda. Kadang banyak banget emang yang mau, kadang mau nikah tapi dia nggak mau punya anak, kadang juga ada kayak gitu kan. Cuman kan kita nanti tua sama siapa kalau bukan sama anak gitu. Kadang perempuan juga masih mau main-main, nongkrong sana sini, ngopi ya kan, bareng sama temen-temen, jalan-jalan gitu. Kayak gitu aja sih. Oke. Berarti mungkin gak sih kak untuk tren child free ini tuh jadi bukti kuat, atau kayak mitosnya tuh bikin tergeser gitu loh, kayak mitos dari ungkapan banyak anak banyak rezeki ini di era sekarang. Iya sih, banyak lagi gitu. Iya, kayak ya mungkin beberapa ada yang mau kayak gitu juga, kayak banyak anak banyak rezeki. Cuman gimana kita aja sih itu. Oke, oke, cukup ya kak. Iya. Oke, terima kasih Iya, kakak. terima kasih.